Shalom saudara-saudara semua, haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus itu ajaib, haleluya. Pengurapannya akan dicurahkan di tengah-tengah kita pada hari ini saudara-saudara. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau ajaib ya Tuhan, Engkau heran ya Tuhan. Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hari demi hari Engkau tuntun kehidupan kami untuk menjadi semakin indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja ya Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan mau bersuka cita ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan mau ya Tuhan hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami umat-Mu ya Tuhan yang berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Engkau menjamah hidup kami ya Tuhan. Oh haleluya, kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun di tengah-tengah kami, membakar setiap hati kami, membakar roh kami ya Tuhan. Kami mau bangkit bagi Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memimpin, Roh Kudus yang beracara sampai pada selesainya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, mari saya mau ajak saudara bangkit berdiri semua. Kita mau bangkitkan roh kita, kita mau bangkitkan iman kita. Bangkit gereja Tuhan sekarang, haleluya. Bertepuk tangan, kita mau katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, amin, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya, haleluya, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari saudara-saudara, saya ajak dengan lebih bergairah lagi. Kita mau bangkit bagi Kristus. Katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Sekali lagi katakan, bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju
bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Kita di sini semua adalah umat pemenang. Amin saudara. Amin. Amin saudara. Amin. Katakan, yes, aku umat pemenang. Yes, aku umat pemenang. Yes. Haleluya. Siapa yang siap terima urapannya, mari kita katakan dengan iman. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Sekali lagi, kita ulangi lagi, kita mau terima pengurapannya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Amin, haleluya. Pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Pengurapannya dicurahkan atas kita. Kalau pengurapannya dicurahkan, kuasanya itu tercurah atas kita. Amin saudara. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Kuasanya membangkitkan kita saudara. Saudara siap terima kuasanya? Haleluya. Mari kita mau katakan sangkakala. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan, letakkan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Mari sekali lagi kita katakan. Kalau sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi.
Silakan duduk saudara-saudara semua. Haleluya, Roh Kudus. Berkaryalah di tempat ini, Roh Kudus. Berhembuslah di tengah-tengah kami, ya Roh Kudus. Bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan kami. Oh Yesus. Haleluya, Yesus. Kami siap menerima lawatan-Mu. Kami siap menerima urapan-Mu, ya Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, oh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami percaya Engkau hadir di sini, ya Roh Kudus. Mengalirlah di dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Oh, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Kudus, Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamalah kami, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Yang siap terima urapannya, saya undang bangkit berdiri. Kita mau katakan, Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah
kami ya Roh Kudus. Oh Yesus, Kami perlu Engkau Roh Kudus mengurapi kami. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang Roh Kudus, Roh Kudus penuhi Roh Yesus, urapi jamahlah kami. jamahlah setiap hati kami, Mengalirlah sekarang Roh Kudus, mengalirlah sekarang. Kami rindu kuasa-Mu mengalir di tengah kami, menjamah hidup kami, mengubah hidup kami, oh Yesus. Ya Rabba Shana Takaraba ya Rabasiki ya Rabba. Oh Yesus, kami rindu, Roh Kudus kami rindu, Kau mengalir dalam hidup kami, mengurapi setiap kami, mengurapi hidup kami. Ya Rabba Shana Takaraba ya Rabasiki ya Rabba ya Rabasiki ya Rabba. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami puji nama-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Kami muliakan Engkau di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Ya Rabba Shana Takaraba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba Shiki ya Rabba ya Rabba. Haleluya. Roh Kudus penuhi Roh Yesus, urapi jamahlah setiap hati kami, mengalirlah
Tuhan kita tinggi-tinggi. Kita terima urapan Allah saat ini. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan urapanmu mengalirlah. Urapanmu buat jiwaku. Urapanmu. Haleluya. Urapanmu. Katakan sungguh-sungguh urapanmu. Urapanmu mengalirlah. Urapanmu ya jiwaku. Urapanmu Kuatkan rohku. kuatkan rohmu. Sekali lagi, urapan Tuhan datang di sini. Urapanmu mengalirlah. Urapanmu buat jiwaku. Urapanmu kuatkan rohmu. Urapanmu yang ku perlu. Urapanmu yang ku perlu. Urapanmu yang ku perlu. Datanglah Roh Kudus di sini menjamah jiwa yang haus akan Tuhan. Urapan Roh Kudus dari depan sampai ke belakang. Urapanmu mengalirlah. Yang di rumah juga merasakan urapan Tuhan. Siaranaya manaranaya syandananaya manaranaya sukupuri Terima kasih. Terima kasih. Jiwa yang haus disegarkan oleh Tuhan hari ini. Makasih. Dia mau bicara sama setiap kita. Alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ya, hadirat Tuhan yang kayak begini nih yang kita harus rasakan tiap kali. Suruh tutup pukul bagara kasatara. Hadiratmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada hari ini. Urapi
dan menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Silakan duduk saudara-saudara. Senang sekali dalam hadirat Tuhan. Kita terus boleh merasakan bagaimana urapan Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Saudara-saudara, mari kita melihat pada hari ini Injil Markus pasal yang ke-16. Saya akan sampaikan tentang satu hal, tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya. Markus 16 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dengan namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalian mereka pun minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja adalah tempat bersama-sama kita belajar. Mari katakan sama-sama belajar. Lagi sekali belajar. Alkitab bilang pergilah jadikanlah sekalian bangsa itu murid. Murid itu belajar. Di dalam gereja kita beribadah sekaligus kita belajar. Belajar firman Tuhan. Nah, prakteknya di mana? Di gereja bisa dipraktekkan. Tapi gereja hanya punya waktu dalam ibadah 1,5 jam. Maksimal. Mungkin lebih sedikit bisa nggak sampai 2 jam pastinya. Lebih waktu yang lain itu berada di luar gereja. Nah, itulah yang akan kita praktekkan, itulah yang akan kita lakukan, itulah yang akan kita kerjakan, saudara-saudara. Apa yang telah kita pelajari. Lah, hari ini kita sudah membaca tentang tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Katakan sama kanan kiri saudara, saya orang percaya Yesus. Ini orang percaya Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Di dalam ayat yang ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini hal yang penting. Saya merasa jemaat umat Tuhan, domba-domba Tuhan hari-hari ini sedang punya perasaan yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Apa itu? Cinta jiwa-jiwa, mengasihi jiwa-jiwa. Saudara-saudara, bagaimana mencintai jiwa-jiwa, mengasihi jiwa-jiwa supaya orang lain yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mendengar ada yang bersaksi, saudara-saudara, ada orang yang di dekatnya dibawa datang kepada Tuhan Yesus, diajak datang ke gereja, kemudian diperkenalkan dengan Tuhan Yesus. Saudara, ini waktunya, bukan hanya 1, 2, 3 orang, tapi seluruh jemaat juga punya hati yang sama, yaitu hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Siapa yang mempunyai hati mengasihi jiwa-jiwa, katakan amin. Iya, mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, orang yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati akan diselamatkan. Percaya apa? Percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Mari kita baca Roma 10 ayat yang ke-9. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini yang disebut dengan percaya, yaitu mengaku dengan mulut kita.
ya, dan percaya dalam hati. Oleh sebab itu ketika ada beberapa saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan, dan ketika berjumpa dan saya ajak untuk percaya Tuhan Yesus dan mau, saudara-saudara, saya bawa bersama-sama dalam doa, ya. Saya ajak bersama-sama untuk berdoa. Pernah satu kali waktu saya dalam penginjilan ke rumah sakit, waktu masih remaja, waktu masih sekolah SMA, saya pergi ke salah satu rumah sakit, masuk nggak kenal orangnya, ya. Terus kemudian kita masuk di salah satu kamar, ada beberapa orang yang menunggu, papahnya sedang sakit, saudara-saudara, dan sudah dalam keadaan yang koma, tidak sadar. Kemudian saya ajak satu keluarga untuk percaya Yesus. Mau menirukan doa pengakuan percaya. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Ada kira-kira berapa orang? 6-7 orang, satu keluarga itu pada hari itu mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati. Saudara-saudara, mengajak, membawa orang-orang di dekat kita mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya apa yang dipercaya. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Katakan sama-sama saya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kuburnya kosong, gak ada lagi bekasnya. Semuanya bangkit, tubuhnya bangkit dari antara kematian. Dan bukan cuma itu, dia naik ke sorga dan duduk di kanan Allah Bapa. Ya, ini luar biasa. Gak ada nama lain yang bisa kita selamat, saudara-saudara. Hanya nama Yesus yang olehnya saya dan saudara-saudara semua diselamatkan. Itu ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Mari kita dengar pembacaan ini, Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada, hanya nama Yesus yang menyelamatkan saya. Ketika SMP saya percaya Tuhan Yesus dan dibaptiskan. Ketika waktu itu SD saya diajak ikut sekolah minggu. SMP saya dibaptiskan. Saudara-saudara, saya sungguh-sungguh saya percaya nama Yesus yang menyelamatkan saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini, ya, sudah 30 lebih tahun saya percaya dengan sungguh-sungguh karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama yang menyelamatkan saya. Bukan hanya menyelamatkan, tetapi dengan nama yang penuh kuasa itu mendatangkan mujizat, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan hal-hal yang sangat indah. Setan diusir dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan lihat saudara-saudara, tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Setelah orang itu percaya, dibaptis, selamat, tanda-tanda menyertai orang percaya. Itu yang ditulis dalam Markus 16 ayat 17. Tanda yang pertama, mari perhatikan baik-baik. Tanda yang pertama adalah mengusir setan dalam namaku. Katakan sama-sama, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi begini, kalau Anda orang percaya, maka setan diusir dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya itu bukan hanya pendeta. Orang percaya itu bukan hanya pelayan Tuhan. Saya dan saudara-saudara semua orang percaya. Bahkan ketika anak-anak sudah percaya Yesus, dia orang percaya. Remaja percaya Yesus, dia orang percaya. Setan diusir. Ada satu anak sekolah minggu, Bapak Ibu saudara-saudara. Ini kejadian di kota Surabaya. Ketika itu di lingkungan sekitarnya sedang terjadi acara tari-tarian. Dan di tengah acara tari-tarian itu biasanya ada roh-roh yang lain yang turun.
Ya, di tengah acara tari-tarian itu, di tengah-tengah acara pertunjukan itu. Sehingga orang-orang yang menari atau yang memainkan pertunjukan itu menjadi sangat kuat melampaui manusia-manusia yang normal gitu ya. Dan apa yang terjadi, anak ini ketika mendengar musik dibunyikan, dia berada di rumahnya dan dia mulai berdoa. Doa anak kecil, saudara-saudara. Dalam nama Yesus, aku usir setan. Aku usir kuasa jahat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sementara musik bunyi-bunyian sedang dibunyikan, saudara-saudara. Dalam nama Yesus, si anak kecil ini berdoa dalam nama Yesus. Lewat sekian lama, pemimpin pertunjukan itu dengan menggunakan mic, saudara-saudara, dia berkata, "Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini hanya sedang mencari uang. Tolong yang punya ilmu lebih daripada ini, jangan digunakan supaya kita bisa menampilkan pertunjukan ini." Wah, anak ini enggak peduli, anak sekolah minggu. Dia berseru dalam nama Yesus. Lagi diumumkan oleh pemimpin pertunjukan itu, saudara-saudara. Tolong Bapak Ibu yang punya ilmu lebih, jangan dipakai. Akhirnya sampai finish. Sudah lama gak bisa turun-turun roh-roh itu, saudara-saudara. Akhirnya pertunjukan itu bubar. Anak kecil itu percaya kepada Tuhan Yesus. Anak kecil itu sungguh-sungguh berseru dalam nama Yesus. Maka setan diusir, kuasa jahat diusir. Nama Yesus nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara-saudara, ini luar biasa. Peperangan kita bukan melawan darah daging. Peperangan kita melawan roh jahat, penghulu-penghulu di udara. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Darah dan daging bisa dilihat, darah dan daging bisa dipegang. Jadi istri atau suami saudara atau keluarga saudara itu bukan musuh yang harus kita perangi, bukan. Darah dan daging bisa dilihat, bisa dipegang. Tapi kalau roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara, gak bisa saudara-saudara untuk dipegang. Dia roh-roh jahat itu kita perangi. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apakah yang hadir hari ini adalah orang percaya? Yang orang percaya katakan amin. Jadi begini, ketika ada kuasa gelap, ketika ada roh-roh jahat, saudara punya hak. Saudara diberi kuasa karena Anda orang percaya. Usir saja dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan, pergi. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa roh-roh jahat akan pergi, akan keluar, akan meninggalkan. Yang percaya katakan amin. Benar saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus lewat, orang yang dirasuk roh jahat tahu, saudara-saudara. Ketika Paulus jalan di situ, orang yang dirasuk kuasa jahat tahu bahwa roh yang ada di dalam Paulus lebih besar daripada kuasa-kuasa gelap. Roh yang ada di dalam saudara Roh Kudus lebih besar dari kuasa-kuasa yang lain. Yang percaya bilang amin. Roh jahat itu diusir dan dikalahkan. Salah satu pekerjaan si jahat itu adalah penuduh. Nah, ya. Katakan sama-sama penuduh. Dia tukang tuduh. Menuduh apa? Menuduh perbuatan jahat atau dosa atau salah kita
masa-masa yang lalu. Terus dimunculkan lagi, kamu gak layak, kamu hina, kamu gak layak melayani Tuhan, kamu gak layak itu, kamu gak layak datang sama Tuhan, hidupmu kayak begitu. Dituduh, terus dituduh. Meskipun Tuhan sudah menghapus dosanya, Tuhan tidak mengingat kesalahannya, tapi si jahat itu gak mau. Dia terus tuduh. Kita pernah membaptiskan beberapa banyak orang di lembaga pemasyarakatan. Kalau hitung-hitung mungkin ada 40 atau 50 orang di sana yang pernah kita baptiskan. Dalam satu pengarahan saya selalu mengatakan begini. Dalam catatan jaksa, dalam catatan kepolisian, di catatan di lapas tempat kamu tinggal, bahkan ditulis hukuman, ada yang hukuman mati, saudara-saudara, ya, hukuman mati atau hukuman penjara 14 tahun atau berapa 10 tahun atau 2 tahun, masing-masing kasusnya berbeda-beda. Catatan itu nggak bisa hilang, tertulis, ya, tapi di catatan Tuhan sudah dihapus. Catatan kepolisian masih ada, catatan kejaksaan masih ada, catatan hakim pengadilan masih ada, ditulis. Saudara-saudara, pada tahun berapa melakukan tindak kejahatan ini, itu dan sebagainya, dihukum sekian dan berada di tempat mana. Itu ada lengkap. Catatan Tuhan bersih, gak ada. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia tak ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Ya, catatan-catatan yang tadi di kepolisian, kejaksaan, kalau sudah selesai menjalankan masa hukumannya, ya sudah selesai. Catatannya masih ada, tapi sudah selesai. Catatan iblis enggak selesai. Dia punya catatan dan terus akan dibacakan segala macam tuduhan itu. Meskipun sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, saudara punya kuasa untuk mengusir tuduhan-tuduhan si jahat. Saudara punya kuasa untuk mematahkan tuduhan si penuduh itu. Lagi ya, penuduh itu akan menuduh sekalipun sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Perbuatan dosa jahat yang Anda lakukan. Tetapi dalam catatan Tuhan itu sudah bersih. Kalau tuduhan itu dibacakan dan saudara mendengar bisikan itu, timbul dalam hati, kamu gak layak, kamu orang yang berdosa, kamu orang yang jahat, lihat itu berapa tahun lalu kamu lakukan ini itu. Saudara punya kuasa untuk mengusir segala tuduhan dan si jahat itu. Yang ngerti bilang amin. Baik, saudara, selanjutnya apa yang dilakukan oleh si jahat? Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kuasa jahat itu menghendaki semua binasa, termasuk yang berdiri di sini, termasuk yang duduk di sono, termasuk yang mendengar lewat online. Semua dikehendaki kuasa jahat itu untuk dibunuh, dibinasakan. Artinya terputus hubungan dengan Tuhan. Tapi kehendak Tuhan lain. Dia menghendaki saya hidup. Dia menghendaki saudara hidup. Dia menghendaki kita memperoleh kehidupan. Bahkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Itu yang Tuhan kehendaki. Orang yang jahat sekalipun hari-hari ini, orang yang mursal, orang yang murtad, orang yang jahat sekalipun, dia menghendaki saudara itu diselamatkan. Saudara itu mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang ayah, saudara-saudara, anaknya jahatnya sekali. Kalau ngambil duit papa mamanya sampai mencongkel. Itu lemari sudah dikasih pengaman, dicongkel, saudara. Dibuat untuk apa? Foya-foya dibuat untuk apa? Narkoba dibuat untuk ini, itu, dan sebagainya. Tapi sebagai hati seorang ayah, bapak ini mengasihi anaknya. Dengar, apalagi bapak di sorga, dia mengasihi setiap kita yang hadir hari ini. Juga dalam radar kasihnya Allah, dia mengasihi saudara dan dia mengasihi saya. Bilang kanan kiri saudara, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Yes, dia mengasihi saya dan saudara. Baik ya, lawan iblis. Tidak boleh kita pasrah, tidak boleh kita berdiam diri, tidak boleh kita menyerah. Lawan dalam nama Yesus. Dia akan pergi. Yakobus 4 ayat yang ke-7 kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Surat Yakobus 4 ayat yang ke-7 kita baca 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Kalau Anda tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Satu bapak, dia belajar, dia mendapat satu benda keramat. Kalau di Jawa disebut dengan jimat. Jimat itu apa? Siji di rumat. Artinya apa? Wah, dia keris ya. Dia rawat itu, dimandikan dengan air kembang, dirawat sedemikian rupa, dan itu dia beli dengan harga yang pada waktu itu mencapai belasan juta rupiah pada waktu itu. Satu kali bapak ini percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian benda itu mau disingkirkan. Dibawa ke gereja, salah satunya ketemu dengan saya dan beberapa saudara-saudara yang lain. Dan kami injili, kami doakan. Dia bilang, Pak, benda ini kalau pada hari-hari tertentu bisa berdiri dia. Bisa berdiri. Keris itu bisa berdiri. Dan kadang-kadang bisa mendengar bunyi auman singa dan sebagainya. Saya bilang, kalau Anda percaya Yesus, usir. Dan semua itu akan lari. Semua itu akan pergi. Terus orang ini bilang, ya saya percaya. Kemudian benda-benda yang dikeramatkan itu dimusnahkan dalam nama Yesus. Dan orang ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya dia dibaptis, kuasa-kuasa kegelapan sudah dikalahkan. Usir, maka ia akan lari daripadamu. Ya. Yang kedua, tanda apa? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Wah, ini tanda. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada tanda yang kedua juga menyertai orang yang percaya, yaitu mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang kedua. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maaf, terbalik. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Iya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu. Jadi orang-orang yang percaya, Tuhan mau
Saudara-saudara, bukan sekedar percaya, tapi dimeteraikan oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya dan berbahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa yang baru itu penuh Roh Kudus, bahasa roh. Bapak Ibu saudara-saudara, kiranya saudara Roh Kudus akan menolong kita bisa mengerti tentang rahasia ini. Orang penuh Roh Kudus ini, saudara-saudara, bukan orang yang bukan orang yang kuat, yang hebat, tapi justru orang yang lemah, yang butuh kekuatan, yang rindu pengurapan. Dia minta. Roh Kudus turun dan memenuhi. Saya dibaptis air tahun 87. Saya minta, bukan 2087 ya, 1987 ya. Saya minta, penuhi Roh Kudus. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Saya datang ke gereja setiap Senin pertama, minggu pertama, Seninnya ada acara menerima baptisan Roh Kudus. Saya datang, saya minta, saya berlutut, saya minta janji Tuhan. 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 88, pada saat saya di kamar sendiri, papi mami saya sedang kerja, ya, nenek saya, emak saya sedang tidur di kamar yang lain. Saya berdoa di kamar itu, masih remaja. Saya doa, Tuhan, saya perlu Roh Kudus. Saya butuh Tuhan. Sendirian dengan celana pendek, dengan kaos singlet di kamar itu, di ranjang itu sendiri. Hadirat Tuhan turun di kamar itu. Urapan Tuhan turun dengan begitu kuat di kamar itu. Dan saya dipenuhi pada hari itu dengan Roh Kudus. Dan sampai hari ini hidup saya terus dipenuhi Roh Kudus. Dan saya terus mau belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dalam setiap langkah, setiap tindakan, setiap perkataan, setiap pikiran, pimpin aku, tolong aku Roh Kudus. Aku mau jalan sesuai firman-Mu, pimpin aku. Dan Roh Kudus terus memimpin saudara-saudara. Ini luar biasa. Penggenapan nubuatan kitab Yoel. Hari-hari terakhir akan terjadi, aku akan mencurahkan Rohku atas semua manusia. Mari nubuatan itu kita akan dengar, ya. Dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan ayat 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Kiranya saudara-saudara dan saya termasuk dalam penggenapan nubuatan kitab Yoel ini. Saya termasuk, kiranya saudara juga termasuk, ya. Nah, saudara-saudara, seringkali kita sudah buntu, kita sudah nggak tahu lagi apa yang kita doakan. Ngomong pakai bahasa Indonesia, ngomong pakai bahasa Mandarin, atau ngomong pakai bahasa Jawa, sudah nggak tahu mau ngomong apa lagi dalam doa kita. Tapi kalau doa dalam roh, bahasa roh, kita terus nyambung terus, bisa berdoa. Bahkan bisa berdoa sampai 15 menit, 20 menit. Coba kalau ngomong bahasa Indonesia, saudara-saudara, doa berapa menit? 5 menit dah habis. Mau ngomong apa lagi saya? 10 menit, oh udah panjang, udah diputar-putar itu saudara, muter. Tuhan pencipta langit, bumi, alam semesta dan segala isinya, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Oh banyak panjang saudara. Ya, lu muter yuk. Nah, itu 10 menit.
Kalau doa dalam roh, setengah jam, 1 jam, menyembah, berbahasa roh, doa dalam roh. Dan kadang-kadang kita sudah nggak tahu lagi apa yang kita doakan. Sudah buntu, sudah nggak ngerti lagi apa yang harus kita sampaikan. Doa dalam roh. Roh Kudus menerjemahkan itu. Mari kita lihat satu ayat yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dengar baik-baik. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Dengar baik-baik ayat ini. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin, amin. Dalam proses pembangunan gereja, saya cerita ada banyak sekali. Saya sudah nggak ngerti lagi mau doa kayak mana. Salah satu saya cerita lagi, saya senang cerita ini. Ketika mobil besar Kato itu datang untuk mengangkat besi Habim, saudara-saudara, itu besi itu 6 meter panjangnya. Wah, banyak orang di sekitar Mitra Raya itu bingung. Panjang mobil itu 14 meter, lebarnya itu 3 meter. Besar, bingung. Saya waktu itu mau menghadiri wisuda. Itu harus ada 2 mobil. 1 mobil Kato, 1 mobil forklift kalau enggak salah. Harus ada 2. Saya udah enggak ngerti lagi. Ada yang WA, ada yang telepon. Besar sekali Pak kendaraan itu. Oh ya, sabar. Nanti ini bisa selesai. 2 hari selesai. Kata kontraktornya 2 hari selesai. Di mobil itu lemes saya. Berdoa, tapi bingung mau doa apa. Oh, saya basah roh di mobil itu. Ada istri dan ada saudara Rifan di mobil. Saya berbahasa roh sambil mata melek, lihat kendaraan, lihat kanan kiri, lampu merah. Saya juga berhenti. Saya bahasa roh terus. Saya menghadiri acara wisuda. Selesai, saya pulang. Saya langsung menuju ke gereja. Saya lihat memang besar sekali mobil itu. Memang luar biasa sekali. Panjang lebarnya gede banget. Apa yang diperkirakan dengan 2 mobil, 1 Kato, 1 forklift? Apa yang diperkirakan akan terjadi dalam 2 hari? Sewanya bukan main-main, saudara-saudara. Tapi ketika saya tidak ngerti apa yang harus saya doakan, kalau dengan tetangga berarti harus 2 hari itu terjadi. Tuhan membuat sesuatu yang di luar perkiraan kontraktor, di luar perkiraan mandor, di luar perkiraan tukang, di luar perkiraan siapa saja. Yang butuh 2 hari jadi 1 hari selesai. Yang butuh 2 kendaraan jadi 1 kendaraan selesai. Ayo tepuk tangan buat Tuhan, gak apa-apa. Tepuk tangan, dia mulia, dia ajaib. 1 hari selesai. Itu kontraktornya bingung. Tetangga juga bingung, kayak sulapan ini. 1 hari selesai. Itu kesaksian hidup, saudara-saudara. Kontraktornya bilang, ini luar biasa. Kenapa 1 kendaraan gak jadi? Harus isi solar. Nggak tahu ngisinya di mana, nggak datang-datang. Akhirnya ditelepon, stop, sudah nggak usah datang. Jadi ditahan dulu yang 1 kendaraan, cuman 1, cukup. Dan 1 kendaraan 1 hari siap. Saya cuma kagum. Ku kagum, hormat akan Engkau. Nangis saya, saudara-saudara. Waktu itu saya bersyukur, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. 1 hari selesai. Nyewanya juga 1 hari. Bukan 2 kendaraan, 1 kendaraan. Mengirit. Itulah doa dalam roh.
Kalau saya butuh, saya perlu, saya mau gunakan itu. Saudara juga punyalah kehausan, minta. Roh Kudus, ini tanda-tanda menyertai orang percaya. Juga penuhi aku. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai yang tua-tua juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara, itu tanda menyertai orang percaya. Dan ketika dipenuhi Roh Kudus, hore, pamer, saya bisa bahasa roh, hebat. Oh bukan, orang dipenuhi Roh Kudus itu untuk apa? Saksi Tuhan. Ayo Pak, tolong dibaca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yes. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Makanya ketika Roh Kudus memenuhi saya, ketika Roh Kudus memenuhi saya, sampai hari ini terus dipenuhi Roh Kudus, saya ini senang bersaksi, menyaksikan Tuhan. Pada waktu saya masih SMP, SMA, penuh Roh Kudus, saya cerita sama papi mami saya. Sampai akhirnya mereka mau percaya Yesus, mau ke gereja, mau dibaptis. Bukan cuma itu, saya punya gairah yang berapi-api. Saya naik sepeda, saudara-saudara, sepeda, bukan sepeda motor, sepeda. Saya pergi ke balai kota Surabaya. Saya bawa traktat jalan keselamatan. Saya bagikan kepada orang-orang di sana, orang yang duduk, orang yang sedang lari-lari, jalan-jalan, orang yang sedang jualan, saya bagi. Pulang sekolah saya naik bemo di sini Metro Trans. Saya duduk di samping Pak sopir. Kemudian saya bawa traktat jalan keselamatan. Saya bagi, Pak, dibaca. Pak, dibaca. Ini kabar baik, dibaca, Pak. Oh ya, terima kasih, terima kasih. Orang sama bayar, sama ngasih uang, sama ngasih traktat, diterima. Oh ya diterima, saudara-saudara. Ya, saya senang, saya bersaksi. Baru-baru saya melayani satu orang di Surabaya. Saya pimpin dalam doa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian sekarang sudah dibaptis di salah satu gereja. Maunya nunggu saya, nunggu Pak Hadi aja deh. Oh enggak apa-apa, nanti kelamaan sudah, cepat baptis dulu. Udah dibaptis ya, baru dibaptis. Udah menangkan jiwa. Udah saksi buat papa mamanya. Udah senang untuk bersaksi. Minta bantuan saya, Pak tolong kalau ini video call ya sama-sama. Oh ya 1-2 kali saya dampingi. Sekarang udah jalan sendiri, bersaksi sendiri. Membawa orang-orang lain ketemu Tuhan, nggak susah, bawa aja ke gereja, bawa aja ke gereja. Punya hati untuk bersaksi. Ya, yang ketiga sekarang, orang tanda-tanda menyertai orang percaya, mereka akan memegang ular. Ular ini adalah lambang dari si jahat. Iblis itu penipu. Tadi yang pertama iblis penuduh, ya, membinasakan, membunuh. Nah, kita lihat dalam poin ini dia penipu. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia pendusta dan bapa segala dusta. Umurnya iblis itu berapa tahun? Oh ya ribu-ribuan tahun, saudara-saudara. Dia roh. Dibanding umur kita, ya 60-70 tahun atau masih muda, 20-30 tahun atau belasan tahun pengalaman kita, gak ada apa-apanya dengan iblis. Orang dewasa kalau sama anak kecil dia punya kalung itu, iya adik mau coklat, oh mau om, mana om coklatnya, tukar sama kalung ya, oh iya om. Kalungnya gak berarti buat anak kecil, lebih berarti coklat atau es krim.
ditipu sama orang yang tua. Iblis itu tua, dia jago menipu, kita gampang ditipu. Lah, pertanyaannya begini, caranya supaya tahu tipu daya iblis, belajar dari mana? Belajar dari YouTube? Nggak bisa. Belajar dari koran? Nggak mungkin. Belajar dari mana? Dari firman. Kalau Anda kepingin tahu tipu-tipunya iblis, trik-triknya iblis, trik-triknya untuk dia menipu, bohong, belajar firman. Banyak orang mengerti tipu daya iblis dari firman. Kalau Anda tidak mau baca firman, kalau saudara tidak mau mempelajari tipu daya iblis dari firman, gampang saja ditipu. Oh, orang kaya itu enak ya, iya ya betul ya, orang kaya itu nikmat ya, bisa ini bisa, iya ya, ditipu sama iblis. Bukan orang kaya yang enak, orang yang ada Yesus, ada damai sejahtera dalam hatinya, itu yang enak. Amin, saudara-saudara? Iya. Iblis nipunya lewat macam-macam hal. Lewat media-media masukkan tipu daya iblis. Anda harus tahu tipu dayanya. Caranya belajar firman. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Apa maksudnya kita tahu? Pemain catur, apalagi kalau dia juara catur, itu dia bisa tahu lawannya majukan kuda. Dia berpikir, ini apa ya, nanti langkah keberapa dia akan buat ini, buat itu. Oh ya, dia tahu, itu juara catur. Dia ngerti kalau lawannya bermain catur, mengatur jalannya begini, oh ini dia bakalan akan begini. Kalau gitu saya antisipasi dulu. Saya akan majukan pion ini, saya akan tutup dengan benteng, saya akan, itu catur. Juara catur dia ngerti. Anda harus mengerti tipu daya iblis dari firman Allah. Iblis gak bisa menipu. Dia gak bisa menipu saya dan tidak bisa menipu umat Tuhan kalau kita belajar firman. Kenapa gak bisa nipu? Kita sudah tahu siasatnya, kita sudah tahu tipu dayanya, kita sudah tahu apa yang akan sedang dilakukannya. Belajar firman ya. Saudara-saudara, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tanda yang keempat, sekalipun minum racun maut tidak dapat celaka. Ya. Berapa banyak kesaksian ada hamba Tuhan yang dikasih sengaja diberi racun, diminum, dipaksa minum, tidak mati. Kenapa? Tuhan tolong. Tanda yang kelima, mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Salah satu cara dalam Alkitab untuk mendoakan orang sakit adalah penumpangan tangan, tumpang tangan. Ada cara lain dengan diolesi minyak. Ada cara lain, saudara-saudara, dengan iman. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, maka pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Sementara dalam perjalanan 10 orang kusta itu sembuh. Itu iman. Ya, saudara-saudara, beberapa macam cara untuk mendoakan. Tapi yang pasti begini, saudara dan saya punya kuasa, sebab kita orang percaya. Orang sakit ketika saudara doakan, bukan hanya saya, ketika saudara doakan, orang sakit itu sembuh. Kemarin saudara lihat dalam doa malam, kita baru doa lewat Zoom, tempat masih belum ada. Nanti kalau udah jadi itu, kita doa sama-sama ya. Gereja ramai orang berdoa. Pagi hari dicek masih samar-samar. Itu cek apa? Antigen, ya. Masih samar-samar. Habis doa, satu saudara, ayo kita cek lagi, udah bersih.
Ada orang bilang mungkin, wah itu kebetulan. Itu enggak kebetulan. Ada kuasa, ada urapan Tuhan, ada tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Amin. Saya langsung bilang kepada satu saudara, coba cerita kepada seluruh keluarga bagaimana mujizat Tuhan. Orang tes pagi harinya difoto sama ada jamnya difoto, dilihat jamnya, harinya, tanggalnya, wah masih samar-samar. Malam setelah doa malam difoto, ada jamnya, ada tanggalnya, ada waktunya, dilihat, lah udah bersih. Tanda menyertai orang percaya. Ayo kita tundukkan kepala, yuk. Kita ini orang percaya. Kita ini orang percaya. Roh Kudus ada di sini. Saya pengen nyanyi lagu itu bersama-sama saudara. Dan mari kita nikmati kehadiran Tuhan. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Bebas-bebas saja. Mau angkat tangan, mau taruh tangan di dada, mau nangis, mau apa saja. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus penuhi, Roh Kudus urapi. Jamalah, kita minta jamah hati kami, jamah hati kami. Mengalirlah sekarang dari depan ke belakang, mengalir dari kiri ke kanan, ujung ke ujung, mengalir. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Saudara-saudara, tadi sementara saya nyanyi lagu ini, saya nggak bisa bendung air mata saya. Netes terus, netes terus. Dan saya tahu hadirat Tuhan yang kuat itu ada di ruangan ini. Dan semua saudara akan dijamah dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja. Baik remaja, anak-anak, bahkan sampai pemuda, dewasa, orang tua juga dijamah. Roh Kudus penuhi. Penuhi, Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, penuhilah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi. Bebaskan roh saudara. Dia sedang menjamah satu persatu. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang dengan lembut. Dia sedang bergerak. Dia sedang bergerak sekarang. Jamah. Urapi. Setiap hati Ya. mengalirlah sekarang. Dengan kebebasan nyanyi. Balamaya, 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 balamaya. Yesus urapi. Ya balamaya, balamaya, balamaya. Setiap Mengalirlah sekarang.
Kuasa-Mu yang menyertai kami, Kuasa-Mu yang memulihkan kami, Kuasa-Mu yang membangkitkan kami. Kola besar Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, roh kami Tuhan dibangkitkan. Kami bersyukur roh kami Tuhan, Kau berikan Tuhan kemurahan-kemurahan dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Kau berikan bagi kami. Dan kuasa itu mengalir dalam tubuh kami. Dan kami percaya kami mempunyai kuasa pada saat ini Tuhan. Iman kami menjadi bertumbuh Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu yang akan melindungi kami dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami dicas pada pagi ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu Gembala kami Pendeta Hadi bersama istri dan anak-anak dan pelayannya. Hidupnya memuliakan Tuhan, menjadi yang dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih, berkati kehidupannya selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Diberikan damai sejahtera dan umur panjang dalam setiap pelayanannya. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan kami percaya kami juga mendoakan tempat di mana kami ini sekarang ini beribadah kepada Bapak Richard dan keluarganya. Tuhan berkati dalam segala hal. Diberkatilah tempat ini Tuhan, sekolah ini dan semua keluarga dan bisnisnya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah kota Batam di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan memberkati Presiden kami Bapak Jokowi, wali kota kami Pak Rudi Tuhan, dan semua segenap jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati dan kota-kota di mana pada saudara-saudara kami yang ikut online, kiranya Tuhan berkati kota-kota di mana mereka tinggal. Jauhkan dari segala bencana, tidak ada mara bahaya dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan dari pengumuman. Kiranya Tuhan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Saya sampaikan, yuk ikut doa malam setiap hari Jumat. Sekarang ini sementara masih melalui link Zoom. Luar biasanya saudaraku, kalau kita mengikuti doa malam, ya Tuhan kita itu dalam roh dan kita menyembah roh di dalam kebenaran. Ya dimanapun saudara berada, beberapa hal yang kita alami tadi disampaikan oleh Bapak Gembala. Baru Jumat kemarin satu anak itu COVID, siang dites masih ada stripnya, saudaraku masih sama-sama. Ketika didoakan, saudaraku, karena anak ini minta didoakan, ya di dalam pesan itu didoakan, saudaraku. Habis doa langsung dites. Ya anaknya ada di sini, saudaraku. Ya anaknya ada di sini, dites dan langsung hilang positifnya hilang jadi negatif. Tidak ada strip lagi, saudaraku. Dan beberapa kali juga pernah juga orang yang kerasukan setan, saudaraku. Di tempat lain kerasukannya, orang itu tidak ikut doa, tetapi ada yang ikut doa malam melalui Zoom itu. Dia tahu-tahu dia pergi ke orang yang kerasukan setan itu, saudaranya, dia aktifkan Zoom-nya dan kita doakan bersama-sama. Waktu doa malam itu di dalam acara doa, kita doakan, kita berhenti sejenak, Bapak Gembala doakan dan kita tumpang tangan, saudaraku bersama-sama. Dan Tuhan tolong orang yang kerasukan setan itu
dibebaskan. Ayo ikut sama-sama setiap hari Jumat jam 7 malam. Linknya ada di grup GBZ, saudaraku, jemaat GBZ, dan mungkin ada yang di grup komsel, saudaraku, persekutuan sel. Oke, yang kedua adalah setiap hari Sabtu, ayo anak-anak youth bisa diajar, yang SMP ke atas bisa ikut youth, saudaraku, sama-sama diajar di tempat ini, dan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan di dalam segala hal dalam kehidupan remajanya, saudaraku. Ya, setelah itu, saudaraku, minggu depan adalah minggu pertama. Ya, kita ada setiap minggu pertama kita ada persembahan, saudaraku. Persembahan untuk pembangunan gereja, ada persembahan 2 kali. Yang kedua adalah persembahan untuk setiap untuk jalannya ibadah, saudaraku, untuk jemaat, untuk umat-umat Tuhan, dan juga untuk pastori, saudaraku. Ya, jadi saudara persiapkan untuk persembahan, doakan Tuhan pimpin, saudara bisa memberikan sesuai dengan sukarela, sukacita, dan Tuhan akan berikan berlipat kali ganda apa yang saudara persembahkan untuk pembangunan gereja kita, untuk pembangunan gereja kita, saudaraku. Yang keempat, minggu depan juga adalah minggu pertama, jadi saudara juga ada perjamuan kudus, siapkan hati saudara, dan semua kita sama-sama beribadah untuk menyembah Tuhan, saudaraku, dan saudara akan menerima perjamuan kudus. Yang kelima adalah kita semua gembala sel dan juga orang yang jemaat ataupun anggota sel yang akan sharing firman Tuhan di kelompok sel masing-masing, saudara bisa ikut datang jam 6:30 hari Selasa tanggal 30 Agustus. Hari Selasa 30 Agustus semua gembala sel kumpul di rumah Bapak Gembala jam 6:30 ya. Dan semua orang yang mau terlibat menjadi gembala-gembala sel juga bisa ikut. Ya, Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk kelegaan, terima kasih untuk kesegaran pagi ini. Terima kasih roh kami dicas dengan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk semuanya. Terima kasih. Berkatilah kami akan pulang sudah menyelesaikan ibadah kami. Diberkatilah Engkau dengan umur panjang-Mu, diberkatilah Engkau dengan kesehatan-Mu, diberkatilah Engkau dalam keluarga-Mu, diberkatilah Engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau dalam setiap aktivitas-Mu dibuat berhasil oleh karena tangan Tuhan yang kuat. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, berkat itu turun sekarang sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kedua kali. Berkat itu kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari. Ada pengumuman sebentar, silakan duduk, saudaraku. Sebentar. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Jadi sementara dalam pandemi ini masih pakai masker dan sebagainya, untuk persembahan kita tidak menjalankan kantong persembahan, tapi yang kita lakukan adalah dengan amplop. Maksud dari amplop ini adalah saudara bawa pulang saja, terus jangan buru-buru di sini, tapi berdoa, isi persiapkan dari rumah dan dimasukkan. Jadi bisa ambil bawa.
Ada 3 amplop persembahan. Yang pertama persepuluhan. Ada yang pakai transfer, oke. Dan yang kedua, ini amplop untuk biasa kita beribadah, membawa persembahan. Dan yang ketiga adalah untuk pembangunan. Ini gambar gereja kita. Yang kelihatan baru yang depan. Yang 3 lantai nggak kelihatan di belakang atau di samping ini. Cara memasukkannya uang. Lu kenapa kok diingatkan? Iya, karena masih ada yang kelupaan. Nggak usah dilipat, masukkan lurus saja. Nggak perlu digosok, tapi jangan dilipat gitu. Ya, kadang-kadang bentuknya seperti bola, masuk di sini, diuntel-untel gitu, saudara-saudara ya. Orang Jawa ngomong diuntel-untel. Tapi sebagian sudah bisa memahami, jadi jangan dilipat, masukkan lurus saja, gitu. Ya, dan ini dibawa pulang supaya di sini nggak bingung-bingung nyari dompet dan sebagainya, sudah disiapkan dari rumah, ya. Dan saudara berikan, tadi sudah diumumkan tanpa paksaan. Kita juga tidak pernah, Pak Mek beberapa kali ini ketua panitia pembangunan juga kita tidak pernah edarkan list atau minta proposal kemana-mana, tidak. Tapi kita bangun oleh kemurahan Tuhan, ya. Di samping ada 3 lantai, masih jalan sampai hari ini dan terus akan Tuhan tolong, ya. Baik, saya kira itu saja. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Selamat pulang, sampai ketemu minggu depan. Iya, puji Tuhan.